Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu mengenai materi beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Nah, baiklah anak-anak. Setelah ini kita langsung memasuki pembahasan materi, yang mana materi ini juga sudah saya share ya di Google Classroom. Nah, berikut penjelasannya. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 8, semester 1. Melalui kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan keutamaan Al-Quran dengan kitab lainnya, dan menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa bisa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersesat, bukan? Nah, untuk lebih memahami hal tersebut, berikut ini ada dalil beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini.
Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut. Secara berurutan, mulai dari yang tertua, keempat kitab yang wajib kita yakini ialah, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur, yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begini penjelasannya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh yaitu larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Selanjutnya, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Kitab Injil ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Yang terakhir yakni Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 hingga 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Nah, anak-anak, tentunya mengenai kitab Al-Quran ini, anak-anak semua sudah mengetahui ya, karena Al-Quran ialah kitab bagi umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah satu akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, sekian anak-anak penjelasan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu pada kolom penugasan di Google Classroom ya. Sekian. Baik, anak-anak, itu tadi penjelasan dari materi beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apakah sudah paham semua? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom ya. Dan untuk latihan soalnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, terima kasih untuk partisipasinya pada siang hari ini. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa tetap terus semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi yang seperti ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai keutamaan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.